Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib sekaligus jemaah kajian maghrib kita di setiap sore yang mudah-mudahan Allah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini kami mengajak bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Taala karena berkat rahmat dan nikmat-Nya kita bisa hadir kembali mesti dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah baru saja kita telah sama-sama melakukan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita, zikir kita, wirid kita diterima Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga tercurah kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa istiqomah sehingga akhir kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah yang kami hormati, hari ini Kamis tepat pertama di bulan November, dan alhamdulillah Ustaz kita Pak Ahmad Rahim bersama kita beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah Palestina. Mudah-mudahan dengan informasi yang telah kita dapatkan kita semakin paham, dan marilah kita juga menyelipkan doa kita di setiap kesempatan untuk kebaikan saudara kita di Palestina supaya selamat dari gempuran Zionis yang tiada. Baiklah, kita kembali pada kajian kita di sini, yaitu pada pekan pertama yaitu fikih sholat. Pada pertemuan terakhir itu telah sampai kepada rukun ke-8 yaitu duduk tasyahud. Untuk itu marilah kita simak nanti bahasan Ustaz untuk melanjutkan bahasan beliau tentang fikih sholat. Untuk berkahnya kita pada sore hari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz untuk depan kita silakan untuk digunakan menyampaikan materi ini. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib berjamaah, ada beberapa pertanyaan ya tentang sebenarnya kita belajar fikih itu apa aja sih, poin yang akan kita bahas. Kira-kira sejarah pohonnya kayak apa gitu ya, kajian bilang itu ya. Makanya coba saya jelaskan sedikit ya, nanti kita nggak terlalu kita mau kemana nih. Maka pembahasan fikih itu ada yang mengatakan dua, yaitu fikih ibadah dan muamalah, tapi itu terlalu simpel ya. Ada yang mengatakan dibagi 6, ada yang mengatakan dibagi 7. Ini saya bagi saja menjadi 7. Pertama namanya pengantar ilmu fikih. Ya, pengantar ini memang agak panjang nanti. Tapi memang kalau nggak dijelaskan nanti bingung, karena fikih itu ada istilah-istilah khusus. Ya. Baru kemudian yang kedua, setelah pengantar kita bicara tentang ibadah.
Di antaranya bersuci, ibadah, dan yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, nanti fikih juga berkaitan dengan transaksi keuangan. Mana yang halal, mana yang haram. Lalu yang keempat, nanti fikih juga bicara tentang hukum keluarga atau perdata, ya, mulai pernikahan, cerai, dan seterusnya. Fikih juga bicara tentang jihad dan perang. Dibedakan karena perang bagian dari jihad. Jihad tidak melulu perang. Kita duduk di sini juga jihad sebenarnya. Jihad untuk ya memperdalam ilmu agama. Kemudian juga fikih bicara tentang hukum pidana. Dan yang terakhir, fikih bicara tentang pengadilan dan yang berkaitan dengan pengadilan. Jadi ada 7 yang gampang. Ya, mulai dari pengantar. Kemudian ada fikih ibadah. Lalu ada transaksi keuangan. Lalu ada hukum perdata atau hukum keluarga. Lalu ada jihad dan perang. Ada hukum pidana. Lalu ada pengadilan. Ya, ini kalau kita bicara tentang fikih secara umum. Kenapa kok poinnya kayak gini? Pertama memang dilihat dari kebutuhan. Kebutuhan pertama tentu pengantar, karena kita belajar apapun pasti ada pengantarnya. Ya kan, kita mau belajar ilmu ekonomi ada pengantar ilmu ekonomi, belajar politik ada pengantar ilmu politik dan seterusnya. Ketika kita belajar sesuatu dan nggak belajar pengantarnya, dijamin nanti pas masuk bingung. Ya, yang nggak bingung maka dibuatlah pengantar-pengantar. Nah, di antara yang kita bahas itu tentang sejarah fikih itu juga bagian dari pengantar fikih. Ya. Baru nanti ini sini pecah lagi. Misalnya tadi bicara tentang di pengantar ini kita bagi 5, ada metode penulisan buku fikih kayak apa. Kemudian pengantarnya bisa dari definisi fikih, hukum mempelajari ilmu fikih, nanti ada 3. Ada yang fardu ain, kapan jadi fardu ain kewajiban setiap individu, kapan fardu kifayah kewajiban yang bisa diwakilkan, kapan belajar fikih jadi sunnah saja. Ya, kalau ada pengembangan ilmu fikih yang kita dalami nanti di kalau di yang genap ya. Lalu ada istilah-istilah ilmu fikih. Kemudian ada istilah-istilah dalam fikih Syafi'i, karena setiap mazhab ada istilah tersendiri. Lalu ada langkah-langkah pembahasan. Nah, bicara ibadah ada sekitar 7 saja dibahas. Ya, fikih ibadah tadi poin kedua ada 7. Ada fikih bersuci, taharah, ada fikih sholat, fikih hukum-hukum seputar jenazah, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji dan umroh, dan yang berkaitan dengan ibadah. Nanti bersuci pecah lagi, ya, jadi 10. Kemudian fikih sholat pecah lagi jadi 18. Kita masuk ke fikih sholat ya. Baru yang kedua rukun-rukun dan seterusnya. Itu diantara grand design-nya ya, Pak Haji ya. Jadi bicaranya hanya 6 saja. Nah, kita baru masuk ke fikih sholat. Oke ya. Ya, di fikih sholat kita masuk ke apa nih? Rukun yang ke-9 ya. Ya, karena yang ke-8 itu adalah duduk antara 2 sujud. 9 duduk tasyahud, dibedakan ya. Duduk antara 2 sujud masuk ke rukun yang ke-8, duduk tasyahud masuk ke rukun yang 9. Duduk tasyahud nanti dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ada hukumnya, lalu ada dalilnya. Kemudian amalan-amalan sunnah ketika duduk tasyahud. Kemudian hukum duduk tasyahud awal. Tasyahud itu tahiyat ya. Kalau kita biasa dengarnya tahiyat, padahal kajian fikih sebenarnya tasyahud. Kita sering dengarnya tahiyat karena kata pertamanya tahiyat, atahiyatul. Padahal maksudnya tasyahud. Kenapa? Karena di ujungnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ini hanya penambahan saja. Ya. Nah, hukum tasyahud, in kanatis sholatu raka'ataini faqat fal qu'udu lit tasyahud ruknun min arkanis sholat. Ya. Jika sholatnya 2 rakaat, maka duduk tasyahud ya adalah rukun atau kewajiban sholat. Itu ya. Jadi kalau sholatnya sholat subuh, maka rakaat kedua itu dianggap rakaat terakhir dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau sholatnya sholat subuh, maka rakaat kedua dianggap rakaat yang terakhir. Karena nanti ada bahasa tahiyat awal, tahiyat kedua. Tapi mazhab Syafi'i bilangnya tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi di sholat subuh tidak ada tahiyat awal, adanya tahiyat akhir. Termasuk di sholat-sholat sunnah tidak ada tahiyat awal, adanya tahiyat akhir. Ini yang dimaksud dalam penjelasan ini. Jika sholat 2 rakaat, mau sholat subuh ataupun sholat-sholat sunnah yang lain yang 2 rakaat salam, maka rakaat kedua tasyahudnya disebut tasyahud atau tahiyat akhir, dan itu wajib atau fardu atau rukun. Wa kadzalikal qu'udul akhir fi sholati tsulatsiyah war rubaiyah. Begitu juga ya untuk sholat yang 3 dan 4 rakaat. Ya. Maka duduk sebelum salam adalah duduk tasyahud akhir atau duduk yang rukun dan wajib. Ya, maksudnya ini menegaskan bahwa yang wajib adalah di tasyahud akhir, di tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah. Ya, jadi kalau kelewat tahiyat awal tetap sah sholatnya. Tapi kalau nggak tahiyat akhir nggak sah sholatnya. Jadi kapan tahiyat akhir tergantung berapa rakaat jumlah sholatnya. Kalau jumlah rakaatnya 2 rakaat, maka tahiyat akhir di rakaat kedua. Sholat maghrib 3 rakaat, berarti tahiyat akhirnya di rakaat ketiga. Sholat zuhur, asar, isya, berarti rakaat terakhirnya di rakaat keempat. Itu maksudnya. Ya, ini penjelasan tentang hukumnya. Hukum tahiyat atau tasyahud akhir adalah wajib di tahiyat sebelum salam. Mau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iya, tunggu. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz mengenai tahiyat awal sama akhir. Itu kan ada 2 rakaat, kadang duduknya itu seperti duduk awal. Ya, itu gimana? Apakah memang ada hadisnya seperti itu, sunnahnya ada? Memang gimana? Ustaz, tidak tahu. Posisi duduknya ya. Posisi duduk. Tahiyat awal atau akhir. Monggo. Ya, silakan Pak Haji. Penegasan aja Pak Ustaz. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita tidak melakukan tasawuf akhir berarti salah gitu ya? Ya, nggak sah sholatnya. Kalau tahiyat awal atau tasawuf awal yang dikerjakan berarti nggak apa-apa kan? Iya. Sebenarnya enggak, maksudnya kalau begini,
suatu saat misalkan imam lupa tasawuf awal pada saat zuhur, itu nggak usah subhanallah, nggak bisa balik lagi, nggak usah gitu ya. Jadi artinya sudah lengkap hukumnya gitu ya. Jadi itu aja Pak, ya kadang-kadang ramai nanti subhanallah, 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 padahal nggak apa-apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang lain? Mau ikut satu Ustaz? Ya, Sekarang ada istilah fikih kontemporer. Nah itu masuknya di mana ya, di bagian tujuh fikih tadi, apa masuk ke semuanya, apa gimana? Apa satu bahasa sendiri juga? ya. Silakan Bapak, Ibu ke belakang ada yang ingin bertanya? Ya, sebentar itu. Ya, jawab satu-satu ya. Yang pertama, posisi duduk tahiyat awal akhir gimana? Nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir itu sah dalam kondisi duduk apapun. Mau duduknya sila, mau duduknya bahkan kakinya lurus ke depan, tidak ada masalah. Yang penting duduk. Ya, yang penting bukan jongkok, posisinya duduk. Ya, itu bicara sahnya dulu. Terus saya mau nambah pahala. Bagaimana posisi duduknya? Nanti ada duduk yang masuk amalan-amalan sunnah. Ya, kalau kita lakukan nambah pahala, nambah bonus. Apa itu? Ketika duduk tahiyat awal sama dengan duduk antara dua sujud. Yang kaki kirinya sebagai tempat duduknya. Ya, kaki kirinya miring lalu duduk di kaki kiri. Itu posisi duduk tahiyat awal dan duduk antara dua sujud. Sedangkan posisi duduk tahiyat akhir ketika kaki kirinya agak keluar, sehingga pantat bokong kita duduknya di tempat sholat, namanya tawarruk. Ya, tapi seandainya duduknya ya nggak kayak gitu tetap sah sholatnya, yang penting duduk. Ya, jadi duduknya nggak usah diatur kayak gimana, duduk model manapun sah. Ya. Iya. Iya. Ya tadi kita mau pakai mazhab apa? Kalau pakai mazhab Syafi'i hanya mengenal tasyahud awal, tasyahud akhir, atau tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi ketika sholatnya 2 rakaat maka dianggap tahiyat akhir. Mau sholat subuh ataupun sholat sunnah, maka dianggap duduk tahiyat akhir. Berarti posisinya apa? Kakinya keluar, kaki kirinya. Itu yang nambah pahala. Ya, itu dianggap dapat amalan-amalan sunnah. Tapi saya tahiyat akhir rakaat kedua duduknya kayak duduk tahiyat awal, ya nggak apa-apa, tetap sah juga. Tapi nggak dapat tambahan pahala. Karena itu baru duduk yang standar, yang sah, tidak masuk yang amalan-amalan sunnah. Itu ya. Jadi nanti ada yang dianggap sah kapan? Untuk duduk dianggap sah dalam kondisi duduk apapun. Imam Nawawi bahkan mengatakan walaupun kita duduknya melonjor ini, melurusin kaki dua-duanya sah duduknya. Mau itu duduk ketika duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir sah. Karena dalam penjelasan tentang sholat, ya tentang sholat tidak dijelaskan duduknya kayak gimana. Penegasannya hanya tadi, hanya penegasan duduknya tawarruk atau yang bukan itu dimaksudkan ke amalan-amalan yang sunnah, bukan yang wajib. Jadi gini, ketika bicara sholat, kan ulama mengumpulkan nih ayat-ayatnya dikumpulkan, hadis-hadisnya dikumpulkan.
mana ayat dan hadis yang menjadi standar untuk wajib atau rukun. Gitu ya. Nah, ternyata ulama sepakat bahwa hadis yang dijadikan rukun atau kewajiban sholat adalah hadis tentang orang yang sholat 3 kali di depan Rasul, lalu kata Rasul, ulang sholat kamu karena kamu belum sholat. Sholli fa innaka lam tusolli. Ya, orang sholat sekali dan Rasul, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Baru kata sahabatnya, ya Rasul, saya nyerah deh, salah saya di mana? Baru Rasul jelaskan, kalau mau sholat, 1, perbaiki wudumu. Bahkan dalam hadis ini katakan, ya, tawaddu kama amaraka Allah, berwudulah seperti perintah Allah. Berarti cuma 4 aja, wajah, tangan, kepala, kaki itu desah, itu sudah bagus wudunya. Itu wudu minimal, apalagi lebih dari itu, kumur, mau 3 kali itu lebih bagus. Lalu tsumastaqbil kiblat, kemudian menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram, ucapkan Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah. Kemudian ruku' tumakninah. Kemudian i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk. Nah, cuma duduk doang bahasanya, nggak dijelaskan duduknya kayak apa. Karena bahasa hadisnya cuma duduk saja, sehingga Imam Nawawi menyimpulkan duduk seperti apapun sah sholatnya. Yang penting duduk, bukan jongkok. Clear ya? Itu dasar hadisnya. Rasul tidak mengatakan duduknya kayak gini, enggak. Rasul mengajarkan duduknya kayak gini ya, kaki kiri ditekuk, kaki kirinya agak keluar. Itu di hadis yang lain, yang bukan menjadi dasar bagi rukun atau kewajiban sholat. Makanya di hadis yang lain dianggap sunnah sholat saja. Nah, hadis yang tadi yang saya bilang tadi, di situ Rasul nggak bilang ini doa ruku ya, ini doa i'tidal, ini doa sujud. Nggak ada kata-kata bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, nggak ada. Sehingga bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud itu masuk amalan sunnah. Dikerjakan nambah pahala, nggak dikerjakan tetap sah sholat. Oke ya, makanya nggak terlalu ditekankan duduknya kayak gimana, di posisi duduk kayak awal akhir, nggak ada masalah sebenarnya. Karena tadi standar pengambilan dalil ya tentang kewajiban sholat adalah Rasulullah bilang lalu duduklah, itu aja. Ya, sehingga disitulah ulama menafsirkan duduk model apapun tetap sah sholat. Wallahu a'lam. Oke. Yang berikutnya, imam lupa tasyahud atau tahiyat awal, maka mengucap kepada Allah enggak? Dia tetap mengucapin karena dia salah. Tapi lihat posisi imam sampai mana. Ya. Jadi gimana kita mengucapin enggak? Mengucapinnya lihat posisi imam. Ini ya. Jawabannya lihat posisi imam. Jika imam sedang berdiri, ya, berarti belum berdiri nih, atau proses berdiri, maka ucapkan tadi subhanallah, lalu imam duduk lagi. Tapi jika imam sudah berdiri, jangan diucapkan. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat itu rukun kewajiban. Ya, berdiri dalam sholat wajib itu rukun atau kewajiban. Nah, nanti di di rukun terakhir adalah tertib. Ya, setelah duduk tasyahud, nanti bacaan tasyahud, bacaan sholawat, lalu salam pertama, terakhir tertib. Tertib maksudnya apa? Nggak boleh diacak-acak rukunnya. Sama kayak wudhu. Wudhu itu tertib, muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki, nggak boleh diacak-acak. Diacak-acak nggak sah wudhunya. Sama juga mengacak-acak rukun sholat nggak sah sholatnya. Nah, ya, berdiri itu rukun.
Duduk tahiyat awal sunnah, bukan wajib. Ketika imam sudah posisi berdiri, sudah masuk wajib belum? Sudah wajib. Kalau sudah wajib, nggak boleh balik ke yang sunnah, namanya ngacak-ngacak. Gitu ya. Lalu saya bilang jika imam sudah berdiri, berarti dia sudah masuk rukun yang baru. Berarti nggak boleh balik lagi ke yang sunnah. Kalau balik ke yang sunnah bisa nggak sah sholatnya. Tapi kalau baru proses Allah belum berdiri nih, kita teriak subhanallah, dia duduk lagi tetap sah. Karena belum masuk rukun baru, belum masuk ke kewajiban yang baru. Ya, jadi makmum kalau mau protes boleh, tapi lihat posisi imam. Ya, kalau kita imamnya nggak ngerti lagi. Contoh, saya contohkan nih, sholat hari raya, sholat id. Ya kan? Kan ada rakaat pertama takbir 7 kali sebelum Fatihah. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum Fatihah. Apa hukum takbir 7 dan 5 kali tadi? Sunnah atau wajib? Baca Fatihah? Wajib. Kalau imam lupa takbir terus baca Fatihah, kita betulin nggak? Seringnya dibetulin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Imamnya balik lagi, aduh kacau, nggak sah sholatnya. Takbir 7 kali itu sunnah, baca Fatihah wajib. Nggak boleh kita dari wajib balik ke sunnah, tuh nggak boleh. Dibiarin aja dibaca Fatihah. Ini ada makmum sudah ngerti membaca Fatihah, dianggapnya salah. Langsung bisa ya 1 jamaah teriak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya bingung kan, waduh gimana, akhirnya imam balik lagi. Ya salah. Imamnya nggak ngerti juga. Imamnya panik, yang teriak 1 jamaah aja pakai luar-luar teriak semua. Subhanallah. Kok dengar imam belum takbir imam, waduh. Nggak boleh kita balik ke yang sunnah kalau sudah masuk ke rukun yang baru. Itulah yang namanya tadi tertib. Ya, makanya kita harus tahu dalam sholat mana yang rukun, yang wajib, mana yang sunnah. Sunnah ditinggal nggak dosa, ya kan? Sunnah kan dikerjakan tambah pahala, ditinggalkan nggak dosa. Jadi nggak ada masalah. Tahiyat awal sunnah, kunut sunnah, nggak kunut nggak apa-apa. Jangan nggak kunut langsung pindah masjid. Apa nggak kunut masjidnya nggak biasa saya. Kunut itu sunnah, Mazhab Syafi'i bilang kunut itu sunnah nggak wajib. Jadi nggak masalah nggak kunut juga. Ya, ini pentingnya kita belajar rukun kok itu. Inilah yang jangan sampai tinggal rukun. Tapi kalau sunnah boleh ditinggal, nggak ada masalah. Clear ya? Oke, fikih kontemporer masuk ke poin yang mana? Semuanya. Ya kan? Atau fikih modern kan? Masuk yang mana? Semuanya. Di ibadah masuk nggak? Masuk. Itu hal aja masuk kok. Mana toharoh fikih kontemporernya? Apa? Bersuci di pesawat. Ada nggak di zaman Nabi? Ada di zaman Nabi? Nggak ada. Masuk kontemporer. Bagaimana hukum berwudu atau tayamum di pesawat? Kan biasanya umrah atau haji kan di sini. Ya. Sholat juga sama. Sholat di kendaraan. Dulu tapi cuma naik onta, naik kuda, naik ledai ada. Apalagi bicara tentang transaksi keuangan itu online itu udah kontemporer semua. Apa jual beli online, pinjol, apalagi Shopee, Paylater, itu masuk semua ke fikih. Ya. Cuma kalau kita bicara fikih kontemporer, yang paling banyak mengangkat fikih kontemporer itu adalah mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Kadang di mazhab Hanafi ada yang mengatakan dia fikih apa ya? Kalau dulu bilangnya fikih hayal.
Bagaimana hukum orang sholat di atas pohon? Saking bingungnya mau bahas apa lagi, depan dulu. Itu bisa ditarik ke yang pesawat di atas pohon. Ya, saking udah bingung bahas apa lagi, semua udah. Ya, jadi bisa masuk kemana saja. Hal-hal yang baru masuk. Sah apa enggak, sahnya yang mana, enggaknya yang mana. Gitu ya. Pernikahan sama. Ya, hukum nikah online. Ya. Calon istrinya di mana, calon suaminya di mana? Sah enggak? Waktu itu almarhum Gus Dur ditanya, gimana kalau suami istri begitu akad nikah online, suaminya di mana, istrinya di mana? Apa kata almarhum Gus Dur? Sah. Tapi nanti hubungan suami istrinya online kan? Dari waktu udah jauh gimana? Gus Dur ditanya kan? Gak pernah serius bercanda kan? Ya, jadi setiap ada permasalahan yang baru pasti ada fikih. Itu ya, itu sedikit tambahan tentang fikih ya. Monggo, ada yang lain untuk kita lanjutkan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya mau tanyakan, cara mengingatkan imam yang lupa, bukan dengan subhanallah. Misalnya ada nih, dia lupa di rakaat ke-3, jadi sholatnya 4 rakaat, tapi baru 3 rakaat dia lakukan di di rakaat terakhir. Jadi actionnya jadi di rakaat terakhir. Pas diingatkan subhanallah, dia masih bingung. Boleh nggak kita menambah selain subhanallah ada kata-kata tambahan, misalnya salah saroatin atau rakaat ketiga lah, gimana itu? Terima kasih. Oke, untuk ada yang lain? Langsung aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang terkait dengan sholat tadi, Ustaz. Kalau misalnya kita sholat sendiri, kita lupa, oh iya dia rakaat kedua tadi ya, cuman saya udah terlanjur naik atas nih, sendiri, ya. Itu saya sudah sahwi apa nggak perlu? Karena disunahkan kata Ustaz tadi, ya nggak perlu langsung begini gitu ya. Sama yang Sholat 2 rakaat. enggak, sholat 4 rakaat sih. Di rakaat kedua lupa nih, main diri aja pas lagi baca Al-Fatihah baru ingat. Oh, tadi rakaat kedua ya, bukan rakaat ketiga. Nah itu langsung aja perlu sujud sahwi nggak sih? Oke. Karena kan itu sunnah, itu yang kedua kan ya, awal, akhir itu rukun jadi. Iya. Jadi ya, Oke, monggo yang lain. Boleh nanya lagi? Ya. Ini mundur ke rukun yang sebelumnya. Biasanya kita kan sholat duduk tuh karena nggak kuat berdiri ya. Orang sholat duduk baik di kursi gitu. Tapi ketika sholat di kursi itu sujudnya kan gini doang, nggak menyentuh ke lantai gitu. Nah itu boleh nggak? Karena setahu saya tuh sujud tuh harus 2 anggota 7 anggota itu harus ini menyentuh gitu kan. Nah padahal yang nggak kuatnya kan berdiri bukan sujud gitu. Tapi umumnya orang kalau sholat di kursi itu sujudnya nggak pernah turun gitu, tetap aja di kursi gitu. Nah itu jadi batal nggak apa gimana? Apa ada rusuhnya gitu? Itu barangkali kelupaan kemarin aja ketika pas sujud. Ya, ada lagi? Lanjut ya. Cara mengingatkan imam yang lupa, iya, untuk laki-laki sebutkan subhanallah, untuk perempuan ya bertepuk tangan ya. Terus gimana, bisa nggak dengan cara yang lain? Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa ya. Jadi kalau mau dengan cara yang lain ya pindah mazhab. Kebanyakan tuh. Kan boleh kalau darurat ya, pindah mazhab dalam kondisi darurat.
Yang membolehkan namanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh mengucapkan kata-kata di luar kata-kata sholat. Ya. Misalnya kayak tadi imam rakaat harusnya 4 rakaat, 3 rakaat dia udah tahiyat akhir. Udah subhanallah masih aja. Dia ngomongnya, "Mam, baru 3, kurang 1." Kalau pakai mazhab Syafi'i batal. Kita beda mazhab Maliki. Itulah solusi kenapa ada perbedaan pendapat. Ketika ada darurat bisa. Ya kayak kita yang umroh atau haji mau pakai Syafi'i nggak kelar-kelar tawafnya. Pasti nyenggol perempuan terus. Kamu saya tetap Syafi'i nggak bisa. Baru sekali, wudhunya jauh lagi di luar. Ya kan? Balik lagi, kapan kelarnya? Ya boro-boro mau sholat, mau apa aja susah. Ya kan? Begitu pas dapat di atas lantai 2 tuh makin kos-kosan. Ya, maka ketika darurat oke pindah. Ya, aku persilakan dengan bahasa kita. Atau pilihan kedua, udah bilang subhanallah nih, masih aja kayak tadi udah gak apa-apa. Begitu selesai salam, baru colek imamnya. Pak Imam, kurang 1. Ya, nah mazhab Maliki kenapa membolehkan ada ucapan di luar sholat? Karena dia juga ngambil dari perbuatan Rasul. Suatu hari Rasul sholat, cuma perawinya lupa 2 atau zuhur atau asar. Pokoknya sholat 4 rakaat. Begitu sholat selesai 2 rakaat, ternyata Rasul salam. Sahabat ikut salam. Begitu selesai salam, 1 orang maju, namanya Dzuliyadaini. Ya, kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, aqsarta am nasita?" Ya. Bahasanya halus, "Ya Rasul, apakah qasar?" Kan qasar yang 4 jadi 2 kan? Atau engkau lupa? Udah selesai sholat, udah salam. Ya. Sholatnya lupa, zuhur atau asar. Rasul 2 rakaat salam. Selesai salam, 1 orang sahabat maju, Dzuliyadaini namanya. Lalu dia tanya, "Ya Rasulullah, apakah ini sholatnya dikosor atau engkau lupa?" Rasul langsung nengok ke jamaah yang lain. Ya, Rasul nggak merasa lupa. Rasul tanya, "Ahaqqan ma yaqulu Dzuliyadaini?" Betul nggak yang diucapkan teman kita nih Dzuliyadaini? Kata Rasul. Semua bilang, "Nah, betul ya Rasul." Rasul diri nambahin lagi 2 rakaat, yang lain ikut diri nambahin 2 rakaat, salam bareng, terus sujud sahwi. Ya, ada yang bilang sujud salam baru sujud sahwi, ada yang bilang sujud sahwi dulu baru salam. Intinya di hadis ini ada dialog, padahal belum selesai sholatnya. Makanya Imam Malik dari dalil ini beliau mengambil kesimpulan boleh berbicara yang bukan bacaan sholat, yang penting masih ada kaitannya dengan sholat. Ya, karena tadi ada dialog antara Rasul dengan sahabatnya, padahal sudah selesai sholat, sudah salah. Sehingga Imam Maliki membolehkan, mazhab Maliki membolehkan ucapan di luar sholat, maksudnya bukan bagian dari sholat, tapi masih berkaitan dengan sholat. Pernah saya contohkan ya, misalnya ada imam yang lupa baca Fatihah. Ya kan bingung kita gimana betulinnya. Udah baca An-Naba salah, baca Sabihis salah, baca Al-Kafirun salah, bahkan baca Qulhu juga salah. Ya karena belum baca Fatihah, salahin terus subhanallah subhanallah. Ternyata yang salah bukan suratnya, tapi belum baca Fatihah. Kalau pakai bahasa Maliki gampang. Ya belum baca Fatihah, udah selesai, harus baca Fatihah. Nah itu ya, jadi kalau memang dia menetap dari secara lain sudahlah pakai Maliki, boleh mengucapkan walaupun dengan bahasa kita. Atau tadi yang kedua nunggu salah baru bilang, "Maaf Pak Imam, kurang 1, tadi baru 3."
Ini kamu benar-benar udah selesai, tinggal berdiri dalam 1 rakaat. Nanti terserah mau sebelum salam sujud sahwinya 2 kali atau sesudah salam. Ya. Yang berikutnya sholat 4 rakaat, di rakaat kedua langsung berdiri, lupa tahiyat awal yang lupa tasyahud awal. Apakah sujud sahwi? Ya, jadi memang belum saya jelaskan tadi. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah itu ada 2. Ya, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat ini yang tidak perlu sujud sahwi. Ya, contohnya apa? Bacaan surah sesudah Fatihah itu sunnah. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa antara 2 sujud, salam kedua itu sunnah hayat. Termasuk tadi takbir 7 kali rakaat pertama dan takbir 5 kali rakaat kedua di sholat hari raya sholat Id, itu sunnah hayat. Kalau lupa ketinggalan nggak usah sujud sahwi. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada sunnah ab'ad. Apa itu? Kunut subuh itu sunnah ab'ad. Yang kalau ditinggal dia sujud sahwi. Lalu apalagi tadi ya duduk dan bacaan tasyahud awal. Nanti ada lagi sama di sini nih, sholawat Nabi saat kunut subuh juga sama. Intinya 2 itu saja, di kunut subuh dan di tasyahud awal. Kalau 2 itu lupa dia kerjakan, maka sebaiknya sujud sahwi. Ya, itu juga. Kalau kita lupa ya sujud sahwi juga. Iya, karena kan pas kita nambah kita juga nggak pasti. Sebenarnya yang saya tambah ini lebih apa enggak? Ya kan, karena kan kita syak, kita ragu. Kita nggak tambahin takut kurang, kita tambahin takut lebih, kan masih ragu juga sebenarnya. Maka tetap disunahkan sujud sahwi. Ya. Nah, kalau kondisinya syak, kondisinya ragu, kata Nabi dilebihin aja. Ambil yang paling minimal 2 atau 3, ambil aja 2, 3 atau 4, ambil aja 3, baru tinggal tambahkan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi gimana saya harus sujud sahwi lupa? Sampai rumah baru ingat, oh iya tadi saya lupa, ya udah ada lewat. Masa harus sujud sahwi di jalan? Pakai tadi bahasanya dianjurkan, tetap nggak wajib, dianjurkan sujud sahwi. Ya. Iya, tetap nggak diwajibkan, dianjurkan sujud sahwi. Karena kan cuma yang ditinggalkan sunnah bukan wajib. Karena kalau rukun atau wajib yang ditinggalkan 2 kemungkinan. Ya, 2 kemungkinan. Bisa rakaatnya tidak sah atau sholatnya nggak sah. Kalau yang ditinggal itu niat dan atau takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah, diulang. Tapi kalau ditinggal selain dari itu, dia lupa Fatihah, lupa ruku, lupa i'tidal, lupa sujud, lupa tahiyat akhir, maka rakaat itu yang tidak sah, dia nambah rakaat. Jadi nggak bisa ditutup ke sujud sahwi, nggak bisa. Ya, kalau rukun lupa ya dia nambah. Tapi kalau yang lupa niat dan takbiratul ihram, maka diulang, nggak sah sholat. Itu ya. Wallahu a'lam. Iya. Kalau misalkan seorang imam sadar gitu ya, sadar bahwa ada yang lewat tapi yang sunah-sunah tadi kan ya, pas begitu salam terakhir itu pas mau sujud sahwinya diumumin atau mungkin Allahu Akbar sujud sahwi gitu, itu gimana tadi sih? Kan lagi sholat udah diumumin. Bukan setelah sholat, Langsung saja dia. langsung saja. Kalau imam mengikuti nggak apa-apa. Tanpa bicara apa, tanpa ada komando apa, Allahu Akbar gitu kan. Masa Langsung. ayo jamaah saya sujud sahwi ikut Nah, ya. itu maksudnya kayak gitu enggak ya.
Karena kan memang posisinya sujud sahwi itu sebaiknya sebelum salam. Tapi kalau lupa pun ya sudah sesudah salam, jadi segera. Makanya tadi bahasanya kalau lupa begitu di jalan baru ingat ya usah sujud sahwi, udah lewat. Karena bahasa awal sujud sahwi itu adalah bukan diwajibkan, dianjurkan sebaiknya. Ya. Sahwi itu dikata-kata saha. Ya, artinya dia lupa. Dia nggak fokus. Makanya nggak fokus tuh dia tadi kan ninggalin lupa rakaat dan seterusnya. Tapi dikata-kata dia lupa, nggak fokus. Maka bahasa dia minta maaf sama Allah karena dia nggak fokus di sholatnya. Tapi juga sujudnya lupa juga yang mau diapakan. Tetap sah walaupun dia nggak sujud sahwi. Iya. Rakaatnya dia lupa, sujudnya juga lupa. Sudah. Setiap itu masih pulang keluar rumah kan. Kalau lupa lagi di belakang rumah. Ya. Tapi itu luar biasa. Nabi juga lupa. Kenapa? Ya sebenarnya itu kan manusiawi. Nabi, seandainya Nabi nggak pernah lupa, kita juga nggak tahu sujud sahwi kayak apa. Ya kan? Malah tadi ada dialog kan. Dan Rasul pun sempat tanya ke jamaah yang lain, betul nggak? Jadi nggak ada masalah, penegasan aja. Oke ya. Yang lain, sholat duduk kadang nggak berdiri, sahkah sujudnya? Iya. Jadi kan sholat itu ada dua. Ada kondisinya normal atau sehat. Ada kondisinya sakit. Atau bahasanya adalah darurat. Nah, dia tinggal masuk mana? Masuk normal atau masuk darurat? Saya sakit Pak Ustadz, tapi masih bisa sujud, ya sujud. Kalau nggak sujud ya nggak sah sholatnya. Ya. Saya sujud bisa, tapi duduk nggak bisa, ya udah duduk, dia cari yang lain. Sujudnya sujud tetap, nanti duduknya tinggal ke bangku misalnya. Saya nggak bisa pas duduk Pak Ustadz. Sujud bisa, ya sudah sujud. Ya kan, karena sahnya sujud kan tadi ada 7 anggota yang kena. Ya, dahi, baru Rasul nunjuk hidung. Satu berarti kan satu telapak tangan, lutut, sama telapak kaki ya jarinya. Kan 7. Dan Rasul nggak bilang hidung, cuma nunjuk. Kenapa? Karena Rasul tahu nggak semua hidung kita mancung. Yang dapat hidungnya alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, yang penting kena dahinya. Ya kan, apalagi kita kan Asia Tenggara ya, musuh ada berapa juga ya mau diapain? Mas bagian hidung kita nggak datang sih. Ya, makanya itu rahasianya kenapa Rasul nggak bilang hidung, Rasul bilang dahi tapi nunjuk hidung. Kalau dahi harus kena, hidung boleh nggak kena. Makanya pas kemarin corona ribut kan, gimana saya sujud nih nggak kena hidungnya? Ya orang nggak wajib kena kok. Yang penting dahinya kena. Ya, jadi kalau sakit tapi nggak darurat itu tetap bisa sujud, ke sujud. Karena kalau dia nggak sujud ya nggak sah. Ya, kalau darurat ya coba dulu, dicoba dulu nggak bisa baru. Kalau masih bisa ya berarti nggak darurat kan. Apa kenapa kamu kok sholatnya duduk? Sakit, saya sakit apa? Kutu air, apa hubungannya itu sama sujud? Ya, jadi apakah kondisinya normal atau kondisi darurat? Kalau sudah darurat, dipaksakan sujudnya bisa, ya sudah, berarti sujud dengan cara yang dia bisa kayak apa? Tapi kalau masih bisa, tapi dia pura-pura nggak bisa, ya nggak sah sholatnya. Gitu ya, wallahu. Oke? Ada lagi? Cukup? Saya sampaikan moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.